to get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you're always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada hari ini memasuki edisi ke-62. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, dan Prams Management. Kemudian, susunan sesi pada malam hari ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti di tengah-tengah presentasi, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Nanti pertanyaan yang paling baik dan paling menarik, nanti saya undi untuk mendapatkan saldo UFO atau buffet senilai Rp25.000 untuk 2 orang pemenang. Kemudian sesi yang ketiga adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali join di webinar kali ini, maksud dari Zoom UMKM Expo, jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur pendidikannya Bapak Ibu dan Pak Johan agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dan yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Kemudian diakhiri dengan nutup. Tema pada malam hari ini akan membahas tentang why MLM. Mengapa saat ini masih dibutuhkan, masih oke di masa-masa seperti ini, yang akan dibawakan oleh Bapak Johannes Januar Wibowo atau biasa dipanggil Pak Jo, ya betul ya Pak Jo ya, ya biasa dipanggil Pak Jo. Ini ada cerita menarik Bapak Ibu. Jadi kemarin atau tadi pagi ya Pak Jo ya, dengan Bapak Ibu semuanya, waktu saya promosi di media sosial tentang webinar ini tentang MLM, banyak orang yang protes ke saya, mengajukan kontroversi ke saya. Ada yang sampai sakit hati. Apa itu MLM itu? Saya sering ditipu sampai habis banyak. Nah, malam ini kita akan mendengarkan pencerahan dari Pak Jo. Sebetulnya apa sih MLM itu? Apakah masih bisa diandalkan untuk saat-saat ini? Apalagi tahun depan katanya masa pandemi akan segera berakhir. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri yang sangat luar biasa, Pak Johannes Januar Wibowo. Terima kasih, Pram. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di Zoom kali ini. Dan saya ingin berbagi tentang ilmu yang saya pelajari dan saya kuasai. Saya basisnya teknik sipil Atmajaya Jakarta. Jadi saya lulus di teknik sipil bagian konstruksi dan setelah lulus saya tidak ikut orang tapi bisnis yaitu laundry dan sudah saya jalani sejak 2008 dan 2012 saya tambah lagi minimarket. Itu 2 bisnis yang saya geluti. Tapi di 2014 saya disadarkan teman kalau ada industri lain selain apa yang kita jalani ini, ya nanti akan saya ceritakan industri lain itu apa. Bentar saya akan share screen. Ya, silakan Pak. Silakan. Jadi materi ini dari support system Witness International Network yang sudah besar di 4 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
usianya sudah lebih dari 20 tahun, jadi support system ini sudah ya istilahnya sudah menelurkan banyak miliuner di dunia. Sebenarnya MLM ini di zaman yang sekarang yang katanya 4.0, zaman mulai ada banyak robotik, jadi banyak orang yang diistirahatkan tapi diganti robotik. Sudah memasuki Indonesia ya banyak yang semuanya serba robotik. Nah, ke depan memang kita harus robotik ini akan banyak di banyak tempat dan banyak di Indonesia. Nah, itu kita harus banyak orang yang di PHK. Nah, kalau sudah di PHK, kita ingin berbisnis, sebenarnya ya kita kan tidak mempelajari bisnis apa yang akan kita jalani itu. Jadi kalau MLM ini malah ada support system, itu artinya yang ngajari kita. Nah, itu memang ya nanti kita akan lihat benefit dari MLM dan kenapa dia bisa ngajari kita. Nah, yang pertama, join MLM itu pasti nantinya kita akan mengalami kekayaan yang sesungguhnya. Artinya apa? Itu ya kalau ada kata-kata berapa lama Anda dapat bertahan jika Anda diberhentikan kerja atau terpaksa berhenti berbisnis. Karena namanya kekayaan sesungguhnya itu kita enggak pusing ya, maksudnya tidur harus pakai obat atau stres karena punya misalnya 1.000 staff, punya 2.000 staff, 10.000 staff. Nah, itu kan kita kepalanya pusing, dia enggak bisa tidur pun harus dibantu obat. Nah, itu bukan kekayaan yang sesungguhnya, karena kalau kekayaan sungguhnya artinya dia sudah mencapai misalnya dapat income 100 juta per bulan, ya kita kehidupannya tinggal bersepeda pagi, siangnya istirahat, terus makan malam di mana. Jadi kehidupannya bebas, bukan harus kerja terus. Itu namanya kekayaan sungguhnya. Jika aku berhenti kerja berbisnis esok, tidak ragu lagi tentang uang. Dia akan tetap datang mencari dimanapun aku berada. Artinya dikejar-kejar uang. Uang yang tidak ya kita kerjakan, tapi uang itu tetap datang terus. Nah, itu benefit pertama, kekayaan yang sesungguhnya. Apakah Anda pedagang waktu? Artinya kita kerja itu ya nanti kita akan dibayar. Kita nukarkan waktu kita dengan income. Waktu itu terbatas, pendapatan juga terbatas. Jika waktu berhenti, pendapatan berhenti. Ini contohnya, seperti ya punya toko, dokter, itu juga harus praktek, orang kerja dikejar waktu, pagi harus bangun, berangkat nanti pukul 4 atau 6, jadi kita itu seakan-akan terbelenggu. Dan sementara yang tidak berhenti, ya belanja bulanan, iuran, utang, tagihan, itu sering ya apakah pekerjaan pendapatan kita bisa terjamin. Karena tantangan kehidupan saat ini banyak orang itu di PHK, benar tidak? Kemarin malah yang ruang guru itu juga banyak yang di PHK. Akibatnya setelah di PHK mereka pasti akan berbisnis. Sedangkan bisnis itu ya modalnya pasti tinggi. Kita akan belajar beberapa pilihan untuk meraih impian. Yang satu sebagai karyawan. Karyawan itu pasti dibutuhkan kualifikasi. Kamu lulusan apa? Penghasilannya terbatas, peningkatan penghasilan yang terbatas juga, promosi jabatan juga terbatas, karena makin ke atas kita harus pandai berpolitik.
Karena ya namanya kerja itu saingan, penghasilan yang menurun drastis setelah pensiun. Dibutuhkan disiplin kerja dan peraturan, artinya kita diinstruksi bos itu harus ikut, dan beban kerja, tekanan dalam keterbatasan waktu. Jadi karyawan bukan pilihan untuk bisa meraih impian yang tinggi-tinggi. Yang kedua, memiliki bisnis sendiri pasti butuh pengalaman. Modalnya juga besar karena namanya bisnis, misalnya 10 juta itu cukup untuk apa sih? Ya paling teh kongci ya, yang ada di atau jualan warung rokok kecil. Resikonya juga besar, modalnya di samping itu harus besar, harus kelihatan. Lokasinya juga harus strategis, karena kalau tidak strategis ya resikonya kita sulit ya dapat pelanggan. Dibutuhkan tenaga kerja juga, jadi kita tergantung dengan orang. Dibutuhkan gudang, waktunya sangat terbatas, kerjanya harus keras, resiko tinggi, pengembalian lambat. Ya seperti laundry dan toko saya, itu kan modalnya juga harus tinggi kalau laundry. Harus ada mesin pengering, karena kalau enggak dijemur waktu hujan ya nggak bisa jemur, iya kan? Yeah. Jadi ya modalnya pasti tinggi-tinggi lah istilahnya. Yang ketiga, investasi berjangka atau bursa saham. Itu dibutuhkan modal yang besar kalau kita mau untungnya besar. Dibutuhkan pengetahuan atau pengalaman, benar tidak? Kita harus punya mentor. Karena kalau tidak ya resikonya hilang dalam semalam, benar nggak? Resiko sangat tinggi. Jadi istilahnya ya ini bukan buat bisnis yang awal-awal kita mau jalani, karena walaupun mereka bisa bilang dimulai dari 1 juta dulu, tapi mau berapa lama bisa sukses di bisnis ini. Jadi mengapa memilih bisnis MLM? Yang pertama itu tidak dibutuhkan latar belakang pendidikan, jadi modalnya rendah. Untuk memulai tidak perlu pengalaman, karena nanti akan ada support system yang mengajari. Support system itu apa sih? Jadi orang-orang yang sudah join duluan, dia akan sukses sampai ke puncak dari perusahaan MLM itu. Jadi kalau sudah sampai ke puncak, dia tahu jalan dari awal sampai ke puncak. Jadi dia memberitahu kita supaya kita itu tidak kejeblos, bolak-balik naik kejeblos, karena sudah ada pengajarannya dari awal kita join sampai kita sukses. Itu gunanya support system. Jadi transaksi bisnisnya juga nyata, karena di dunia itu banyak ya buku-buku termasuk di Indonesia tentang industri ini. Jadi dan di waktu pandemi pemerintah itu malah mendukung MLM, karena waktu pandemi malah mengalami kenaikan. Bayangkan waktu resesi bisnis yang mengalami kenaikan ya MLM, karena mereka basisnya mulut kan. Nah, konsumennya juga tidak terbatas. Kita bisa kenalan misalnya di Jogja, kenalan mahasiswa Amerika, mereka join, artinya kita punya mitra di Amerika. Kenalan sama mahasiswa Jerman, join, punya mitra di Jerman. Jadi konsumen itu tidak terbatas. Tidak perlu kantor, tidak perlu pegawai, tidak perlu stok barang. Jadi tidak pusing. Penghasilannya tidak terbatas dan tidak dibatasi. Pasif income yang dapat diwariskan, bebas menentukan waktu kerja, fleksibel, tidak ada resiko, berlibur sambil bekerja bisa, kesempatan memiliki rumah mobil sendiri yang cepat, karena kenapa bisa cepat nanti kita akan terangkan, kesempatan untuk pengembangan diri, karena dari kita bermitra 1 orang, tiba-tiba dia bisa 1.000 orang, 10.000 orang, jelas kita harus
mengalami pengembangan diri, mendapatkan skill-skill yang dibutuhkan. Waktunya juga fleksibel, lebih memilih waktu dengan keluarga dan pasangan, maksudnya itu bisa berjalan bersama-sama sebagai pasutri di MLM ini. Dan ini ada tabel milioner yang sukses itu harus ya ada 3 yang terpenting di atas ini. Ya. Being honest with people, artinya kita jujur pada orang. Being well disciplined, harus disiplin. Dan getting along with people, artinya jangka panjang kita bisa membina orang, membantu orang, hingga orang itu bisa bersyukur pada kita karena dia telah dirubah kehidupannya. Itu yang ada 3 faktor teratas ini, yang ya itu yang ada di MLM. Sebenarnya ini kan kebaikan. Artinya kita akan menarik orang-orang yang positif dan orang-orang yang jahat. Nah, itu benar nggak? Yang bukan malah yang 3 teratas ini yang terpenting. Nah, kemewahan yang sesungguhnya itu artinya ya passive income, uang yang datang terus-menerus walau Anda tidak mengusahakannya. Jadi kita lagi tidur, tiba-tiba mitra kita yang di Amerika dapat joinan gitu. Artinya ya kita baru tidur tapi uangnya masuk. Itu namanya ya di industri MLM. Jadi uang yang datang terus-menerus walau Anda tidak mengusahakan lagi. Jadi only people who are not involved, hanya orang yang tidak terhubung dengan network marketing yang tidak paham. Karena kita kalau mau paham sebenarnya bisa dipelajari, kita diajari sampai kita paham. Jadi kalau paham sebenarnya ini bisnis yang baik karena kita mengumpulkan orang-orang baik. Jadi mana yang lebih penting, mengapa atau bagaimana. Jadi 80% itu sebab Anda melakukan MLM dan 20% itu cara-cara Anda melakukan MLM. Jadi yang lebih penting sebenarnya why atau mengapa kita jalani MLM. Karena cara itu bisa diajari ya sambil kita jalan. Jadi cara itu tidak penting tapi nanti setelah kita tahu apa yang harus alasan kita menjalankan MLM ini. Ini ada gambar CEO. CEO itu kaya raya karena leveraging, artinya daya ungkit. Jadi dia gambarnya kan seperti ini, CEO itu hanya 1 atau 2, yang banyak itu manajer, supervisor, dan yang paling banyak workers. Sementara pendapatannya dibalik CEO yang terbesar, yang tengah-tengah manajer, supervisor, dan yang terkecil pekerja. Benar tidak? Ya. Grafiknya sebenarnya perusahaan itu juga MLM karena piramid. Tidak, karena hanya satu pimpinan puncak, tapi ada di tengah manajer, supervisor, dan di bawah sendiri workers. Itu yang paling banyak. Dan uangnya paling kecil. Paling gede ya CEO-nya. Nah, CEO itu ya karena dia bisa menggandakan. Misalnya dia kerja 8 jam, tapi bawahnya kerja ya semuanya di total gaji CEO tidak 8 jam, tapi bisa 10.000 jam, 8.000 jam. Karena ya yang bawah bekerja semua. Itu yang menyebabkan CEO punya penghasilan tinggi dan itu leveraging, artinya dia mempunyai daya ungkit, tapi juga harus dirintis ya perusahaannya sampai benar-benar besar dan menghasilkan. Bagaimana jika kita semua boleh menjadi seorang CEO? Coba bayangkan. Kita misalnya mempunyai kerja 10 jam dan mempunyai 3 mitra
masing-masing 10 jam. Artinya bayarannya kita kerja 10 jam, bayarannya 40 jam. Benar enggak? Dari mitra-mitra kita. Bayangkan kalau mitra di bawah kita juga punya mitra-mitra kerjanya sama 10 jam. Jadi kita kerjanya 10 jam, usahanya 10 jam, tapi pendapatannya bisa 400 jam, 40.000 jam, tanpa batas. Anda sendiri yang tentukan, besarkan organisasi Anda. Nah, mau enggak? Ini namanya leveraging atau kuasa menggandakan waktu. Jadi modalnya kecil tapi kita bisa leveraging hingga kita bisa punya pendapatan yang tinggi. Karena kalau kita tidak menaklukkan waktu itu yang hilang tidak akan bisa kembali. Jadi rahasia menolakkan waktu ya harus leveraging waktu, membolehkan Anda menciptakan kemewahan. Usaha 10.000 jam, tapi pendapatan 10.000 jam. Bayangkan Kolonel Sanders KFC. Dia sekarang sudah ya bergelimang harta ya, karena KFC sudah menyebar ke seluruh dunia. Itu namanya leveraging waktu. Dua prinsip penjamin true wealth, ya Anda harus leveraging waktu. Karena kalau setiap kali kita lihat di cermin, Anda harus mengatakan bahwa aku adalah bos yang memimpin ratusan ribu manusia dan menjadi kaya karena aku telah membantu banyak manusia di luar sana. Dan tadi yang pertama ada yang kekayaan sesungguhnya, yang kedua leveraging waktu, yang ketiga the magic of power one. Artinya kita mulai itu hanya misalnya bulan pertama ya kita cari 1 orang. Jadi 2 orang. Bulan kedua jadi masing-masing cari 1 orang jadi 4 orang. Bulan ketiga masing-masing cari 1 orang jadi 8 orang. Bulan keempat masing-masing 1 jadi 16. Bulan kelima coba bayangkan berapa bulan ke-12. Ayo, berapa Pak Pram? Banyak banget. Mitranya bulan ke-12 itu berapa? Wah, banyak ya. 3.000. Iya, lebih. Nah, the power of one itu bulan kelima 32. Bulan 12 bisa 4.096 orang. Jadi banyak orang yang misalnya 6 bulan sudah berhenti, ya dia tidak bisa menciptakan geometric progression, the power of one. Karena bulan ke-12 ada 4.056 orang yang sudah bermitra di bawah kita. Jadi itu sudah banyak yang separuh jalan, belum sampai 2% dari tujuan, tapi sudah banyak yang mundur. Jadi pahami ilmu geometric progression dan teruskan selama kurang-kurangnya 1 tahun dan Anda akan dapat melihat keajaiban geometric progression ini. Jadi grafiknya seperti ini. Di tahun-tahun pertama usaha kita harus penghasilannya lebih kecil, tapi menginjak tahun kedua, ketiga, usahanya makin kecil tapi income-nya makin gede. Itu perusahaan yang benar. Maksudnya di Indonesia pasti banyak perusahaan yang grafiknya tidak seperti ini. Misalnya garis lurus, jadi usaha berbanding income. Nanti bertahun-tahun usahanya tetap tapi income-nya juga gitu-gitu terus. Itu banyak karena namanya perusahaan itu seharusnya kita yang memilih, bukan mereka. Karena mereka kalau di luar sana memang banyak perusahaan yang memanipulasi. Sehingga misalnya kita income-nya 50 juta, tapi kita harus istilahnya belanja produk 30 juta.
Nah, itu kan berat. Kita nanti naik 100 juta, tapi belanja produknya 70 juta. Nah, semakin kita naik, tapi targetnya juga semakin gede. Nah, itu ya kasihan kita dong. Tapi banyak perusahaan seperti itu dan kita tidak sadar. Nama berbeda tapi semuanya sama, multi level marketing, MLM, atau network marketing, atau referral marketing. Tapi kita beda ya, bukan direct selling yang menjual barang dari rumah ke rumah seperti vacuum cleaner dan lain-lain itu, bukan itu. Tapi ya namanya network marketing beda. Jadi ini perbandingan Pepsodent dengan produk MLM. Kalau Pepsodent kan dari perusahaan, agen peritel ini kan ada bagiannya masing-masing. Belum kalau iklan, ya pasti dibebankan kita, benar nggak? Kita puluhan tahun pakai Pepsodent, kita cerita ke orang Pepsodent yang terbaik, apa pernah kita diberi kalung emas? Enggak. Jadi ya itu sudah dari pabrik hingga ke orang yang menerima. Sementara MLM ini hanya beda distribusi. Jadi dari pabrik dia langsung ke kita. Jadi ya pembagiannya pasti tidak hanya 20%, 30%, tapi gede. Karena hanya dua pihak. Itu yang tiada biaya tambahan, tiada iklan. Karena MLM sebenarnya tidak boleh iklan ya di TV atau perusahaan. Dan dia berbasis ya cerita, mulut ke mulut. Di penghasilan kita bisa besar karena perusahaan MLM ya share-nya juga lebih besar karena memotong jalur, enggak seperti yang di kiri tapi di kanan, itu bedanya. Jadi MLM itu yang ya bedanya jalur distribusi dan mudah dijalankan karena yaitu nanti kita diajari. Modalnya tidak perlu besar, maksudnya sekitar 2 jutaan itu sudah bisa menjalankan MLM. Tidak perlu pengalaman, tidak ada resiko, dan tidak perlu gudang, tidak terikat, dan ya banyak benefit-benefitnya. Kesuksesan menanti kita semua. Yang pertama harus membina keyakinan diri terus-menerus dan mempengaruhi meyakinkan diri bahwa kejayaan dan kesuksesan itu pasti datang. Jadi istilahnya seperti apa? Ya keinginan kita tuh harus ya apa kita pakai tempel menempel atau ngomong di kaca boleh karena itu meyakinkan diri kita. Dan nantinya kalau sukses itu bisa seperti law attraction ya, maksudnya bumi alam itu juga membantu kita kesuksesan kita karena kalau kita pengen sekali kan beda kalau ya pengen sekali tapi hanya bermimpi itu beda. Jadi 7 musuh utamanya ya merasa nyaman dengan keadaan hidup, tidak bertindak setiap hari, banyak membuang waktu, terpengaruh pendapat orang lain, suka menunda, dan takut gagal. Karena namanya ya apa perjalanan pasti kita harus yakin ya kita menang. Jadi masalah ada sahabat harus dilalui semua orang, menjadikan Anda lebih bijak. Tembok halangan bagi orang gagal, tapi batu loncatan bagi orang berjaya. Setiap masalah akan membawa Anda lebih dekat pada kejayaan. Besi tidak akan menjadi besi baja sebelum diuji dengan yang tertanam. Jadi kesabaran tahun pertama, tahun belajar, berikan waktu 2-3 tahun untuk berjaya dalam bisnis ini. Jangan sekali-kali berputus asa, yang tidak punya kesabaran tidak akan berjaya dalam industri MLM. Jadi tahun pertama itu tahun belajar, tapi sambil dapat income merambat ya dari kecil ke besar itu juga tidak masalah. Jadi maksudnya kita perjalanan waktu tapi income juga ada untuk kita ya apa bercerita, transport dan lain-lain bisa tercukupi. Jangan terus melompat-lompat mencari ya apa format karena semuanya
akan diajari step by step. Jadi siapakah yang akan berjaya? Kejayaan itu bukan ya apa? Kita harus punya sikap dan itu adalah pilihan. Kita mau negatif atau positif. Maka kejayaan itu bukanlah nasib, tapi ya memang kerja kita. Kita itu diciptakan sebagai pemenang, betul tidak? Karena dari ya kita lahir dari sperma yang jumlahnya ribuan hingga nanti jadinya kan satu. Anda kan? Nah, kan pemenang. Iya, benar. Nggak sempat apa? Yang gagal-gagal kan nggak jadi orang, tapi semua jadi orang. Jadi ya kita pasti pemenang dan bertindak segera dan untuk mencari 50 orang yang tidak mau, yang menolak kita. Jadi kita pasti berjaya. Semangat baja, jadi apa? Kita harus konsekuen, ambil prioritas waktu, misalnya sehari 1 jam atau 2 jam, itu terserah kita. Dengan tindakan yang tanpa henti, segala impian-impian kita akan tercapai satu persatu. Jadi semangat yang berterusan, kita harus punya grup, kumpulan 4 atau 5 orang, yang selalu berjumpa, karena sendiri itu akan mematikan semangat. Artinya seperti kayu bakar. Kalau ya orang yang sudah duluan kan seperti kayu bakar yang menyala. Jadi kita harus mendekatkan kayu bakar supaya kalau jauh-jauh ya nanti tidak punya api. Jadi harus supaya berkobar-kobar. Dan kumpulan akan menjadi Anda semangat. Karena dengan kumpul-kumpul itu pasti semangatnya terus terjaga. Komunikasi juga sangat penting, kita harus bisa dihubungi. Ya kalau 24 jam enggak ya, kan kita tidur, ada waktu tidur. Jadi ya waktu kerja biasanya, jangan sampai orang hubungi lama balasnya gitu. Jadi segera balas, karena ya kita akan menjadi bosan jika mitra-mitra kita banyak yang nggak semangat. Jadi Benar. kita harus selalu bisa. Jadi untuk cepat berjaya itu, ingat ini adalah permainan angka. Lebih cepat Anda lalui angka-angka itu, lebih cepat impian Anda akan tercapai. Seperti mencari mutiara dalam ya kam. Jadi bertindaklah sekarang, semua akan terjadi. Tidak menjadi apa jika tindakan itu ada yang arahnya menuju impian, ada yang tidak. Jadi tarikannya ada yang menuju impian, ada yang tidak. Jadi kita bisa meminimalkan ya aktivitas yang buang-buang waktu, tapi bisa menjadi berguna. Tapi nanti 2, 3, 4 tahun kita bisa merubah. Jika Anda menunda 1 hari akan menjadi 1 minggu, menjadi 1 bulan, menjadi 1 tahun, menjadi 10 tahun, menjadi seumur hidup. Jadi bertindak segera sekarang. Ini ya apa? Kita kalau mikir 2 tahun yang lalu, sekarang mikir 2 tahun akan datang, kita tidak akan kemana-mana. Kita harus dari sekarang mulai harus bisa merubah, bertindak hingga mencapai sehat, bahagia, bebas waktu. Ini ada ya apa? MLM ini didukung pemerintah karena waktu pandemi itu memang banyak yang tumbuh subur. Jadi sementara banyak orang mengalami PHK, perusahaan banyak yang rugi, tapi malah tumbuh subur. Dan industri yang tertinggi sebenarnya wellness. Wellness itu mencegah kita sakit. Betul. Yang weight management juga tinggi, tapi kalah tinggi health aging untuk kesehatan apa awet muda, skincare, tapi yang tertinggi wellness. Jadi produk yang mencegah kita sakit. Dan ini kalau dibandingkan, kalau konvensional modalnya besar, franchise juga harus besar kalau mau untung banyak, tapi network marketing relatif terjangkau.
karyawan juga konvensional ada, franchise harus ada, tapi networking tidak ada. Tempatnya fleksibel, sistem konvensional tidak ada, franchise ada, networking juga ada. Dan waktu konvensional harus dijaga, jam kerja, franchise juga harus ada yang menjaga. Tapi kalau networking fleksibel dan pengalaman konvensional ada, franchise juga harus ada, mentoring juga, tapi kalau networking diajari. Dan keistimewaan bisnis jaringan networking itu ya modal yang rendah, waktu fleksibel, biaya operasional rendah, menciptakan pengetahuan baru, passive income yang dapat diwartakan, dan ya masih banyak keuntungan-keuntungannya. Jam kerja juga fleksibel, modal, skill harus belajar, karena kita nanti akan dapat pelajaran yang untuk mengembangkan diri kita atau memaksimalkan kemampuan diri. Itu ada semua di sini. Jadi industrinya sangat besar, tinggal kita nanti pilih. MLM itu sebenarnya mentor saya Pak Sadikin itu cerita pernah baca buku 12 konspirasi. Jadi 12 konspirasi itu kita harus tahu, karena kalau join tapi kita tidak tahu 12 konspirasi, ya percuma, nanti kita akan kerja seumur hidup. Jadi harusnya kan kerja hanya berapa tahun tapi gaji kita bisa besar. Jadi kalau sudah sukses ya kehidupan kita berubah. Tidak harus menggantungkan kerja, tapi bisa mempunyai me time yang banyak dan ketemu mitra-mitra kita, gitu ceritanya. Sudah Pak Pram. Wow, ini materinya ini sangat mencerahkan sekali tentang apa itu MLM. Jadi saya ingatkan lagi Bapak Ibu semuanya, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Kemudian jika Bapak Ibu membutuhkan e-sertifikat, mohon untuk mengisi formulir absensinya. Linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Kita menuju ke sesi tanya jawab. Karena belum ada pertanyaan, pertanyaannya dari saya pertama kali. Tadi disebutkan ini MLM itu bisnis yang investasinya rendah. Apakah bisa dikatakan ini bisnis yang tanpa modal, Pak? Ya, bisa sebenarnya. Kalau tanpa modal ya kita harus kerja dulu, punya daftar nama, kita bantu mitra kita yang baru ini, kita dampingi sampai dia bisa menghasilkan, misalnya pasti ada produknya, kalau enggak kan money game. Jadi produknya kita bantu supaya dia bisa ada penjualan, dan nanti dia penjualan itu yang bisa untuk join gitu. Jadi memang kemarin itu ada yang curhat ke saya, Pak Pram, saya ini pengen bisnis tapi ada nggak bisnis yang tanpa modal? Ya ini ya MLM ini. Kemudian ini Pak, tadi cukup menarik, karena kita semua tahu, Pak John juga tahu, ada orang yang curhat sakit hati karena mungkin dia pernah ikut MLM ternyata ditipu. Nah, tadi Pak Johan mengatakan syarat MLM yang baik itu ya be honest, kemudian disiplin, terus kemudian getting along with the people. Iya, benar. Cara mengenali ini MLM ini baik atau enggak itu bagaimana, Pak? Iya, memang saya pernah cerita ada 5 pilar ya. Pilar yang pertama itu produknya jangan sampai banyak kompetitor. Maksudnya seperti madu, di sini jual, di sana jual, di mana-mana jual. Nah, produk yang tidak ada kompetitor. Artinya kita punya paten dari produk itu, sehingga ya kita jual itu nggak malu-maluin. Maksudnya semua bisa terbantu dan
istilahnya seperti jual lampu, tapi lampunya hidup atau mati. Kalau lampunya hidup kan oke, benar tidak? Jadi kita harus bisa membedakan. Yang kedua juga perusahaan. Perusahaan itu pilih yang sudah berpengalaman 20 tahun atau apa. Karena namanya perusahaan itu sebenarnya sama konvensional. Kita pengalaman 5 tahun gimana, 10 tahun gimana, 15 tahun gimana. Jadi kalau perusahaan baru otomatis harus buktikan dulu. Makanya pilih perusahaan yang sudah berpengalaman 20 tahun ke atas gitu. Terus yang ketiga marketing plan, bayaran. Karena kerja di MLM itu sama. Kita harus ini, harus gitu, tapi kalau bayarannya kecil, ya kita akan kerja jangka lama, 10 tahun, 20 tahun. Tapi nek bayarannya besar ya 3 tahun, 5 tahun sudah kelihatan. Itu bedanya, marketing plan. Terus ada bilang MLM itu duduk diam dapat duit. Gimana itu, Pak? Bohong. Nggak ada. Ya namanya usaha bisnis pasti kita harus merintis dulu. Betul. Dan waktunya ya apa? Karena bayarannya tinggi ya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun harusnya sudah kelihatan. Yang keempat support system, yaitu yang saya cerita, orang sudah sukses sampai ke puncak, dia ngajari orang yang baru join. Prosesnya kan sudah dilalui sama mereka, jadi mereka mengajarkan supaya kita jangan kejeblos gitu ceritanya. Itu hanya support system. Yang kelima timing. Zaman sekarang itu yang laku di pasaran produk apa untuk misalnya kesehatan, misalnya kekebalan tubuh. Nah, itu pasti produknya yang apa? Spesifik. Karena namanya kesehatan itu sebenarnya ada revolusi. Tahun 70 tahunnya vitamin, tahun 80 tahunnya herbal atau antibiotik, tahun 90 antioksidan, tahun 2000-an ke atas itu sistem imun atau kekebalan tubuh. Nah, produk-produk yang berbasis kekebalan tubuh ini yang sebenarnya timingnya sekarang sudah mulai apa? Karena kalau lihat perusahaannya pasti kenaikannya tajam, karena ya produknya banyak dibutuhkan gitu. Jadi ada 5 pilar itu. Dan sampai kita join perusahaannya baru, maksudnya kita harus berjuang 5 tahun, 10 tahun, belum tentu apa. Tahu-tahu nanti kalau kerjasamanya putus, ya kita. Dan kalau MLM itu di Indonesia masuk APLI ya. APLI AP2LI bukan, tapi APLI. Karena itu tembusannya ke luar negeri, ya. Itu yang lembaga besar. Jadi itu connect sama APLI. Jadi mereka harus tanggung jawab di APLI dulu, marketing plan-nya, cara apa produknya. Kalau lolos dapat surat surat kelulusan itu berarti boleh beroperasi. Karena kalau ya yang coba-coba banyak yang gagal. Jadi terus dia enggak pakai APLI tapi pakai lainnya, nah itu dipertanyakan. Ya. Jadi memang tadi yang dijelaskan oleh Pak Johannes, ciri-ciri perusahaan MLM yang bagus itu ya harus memenuhi syarat 5 pilar itu tadi. Jadi saya juga cerita nih Pak Jo, saya teringat dengan ayah mertua saya itu memang dia berhasil di MLM, namanya Forever Young. Itu dia ya itu 2-3 tahun dia tetap bekerja dengan tekun. Dia bisa menghasilkan 1 mobil dan juga pernah jalan-jalan ke Paris. Jadi memang berbisnis MLM itu memang harus butuh kerja keras, Pak ya. Iya benar. Iya, jadi memang tadi Pak Jo mengatakan
jangan sampai santai-santai terus uang datang itu apa nggak mungkin ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak ini tadi siapa ini tadi dari Pak Luther Hutasoit. Ini untuk MLM sendiri untuk saat ini bagaimana caranya agar kaum muda kita milenial kaum Gen Z ini tertarik untuk terjun ke dunia MLM itu bagaimana Pak? Ya, itu merupakan tantangan ya, Iya. karena apa? Ya, kita maksudnya sering sosialisasi. Ya, sebenarnya apa? Ada perusahaan yang banyak perusahaan yang nggak baik, tapi pasti ada perusahaan yang baik. Ya, yang baik pasti apa? Bisa kita pilih gitu. Oke, ini ada pertanyaan ini dari Pak Fungfui. Untuk mendidik downline itu butuh berapa lama, Pak? Kan kalau kita dapat downline kan itu kita masukkan ke sistem, Ya. support system, biar dididik oleh support system. Nah, yang penting pertama itu kan kalau ada produk ya skill tentang produk. Ya. Terus skill tentang apa? Public speaking, kita cerita ke orang. Skill untuk ya ditolak itu biasa. Supaya kita mentalnya kuat. Kuat ya. Ya pendidikannya. Dan ya paling enggak bisa 3 bulan lah dididik sambil nyari apa pemasukan karena didampingi itu awal-awalnya. Nanti setelah dapat pendampingan 1 orang, 2 orang, 10 orang, artinya kita kan udah paham. Nah, kita bisa duplikasi sendiri supaya kita mempunyai downline sendiri. Kita bantu downline kita supaya bisa cerita juga begitu. Jadi istilahnya bisa berduplikasi. Artinya kalau Muslim kan silaturahmi ya. Betul. Dengan orang, ya itu kebaikan sih. Oke, semoga menjawab ya. Sebentar, ini ada pertanyaan. Pak Doni, mungkin mau bertanya? Silakan open mic, silakan. Ya, silakan Pak. Tadi dijelaskan Pak Johannes topik MLM industrinya itu kan banyak, ada beberapa ya untuk di Indonesia. Nah, tadi disebutkan ada 5 pilar kalau untuk apa sebagai kriterianya. Nah, betul. menurut pengalaman Pak Johannes sekarang tergabung di MLM apa dan rating yang MLM yang recommended itu yang mana 1 dari 5 tuh? supaya ada gambaran yang lebih jelas Pak Jo. Makasih Pak Jo. Ya, Pak Jo langsung sebut merek Pak Jo, enggak apa-apa. Nanti Pak Doni ya. Iya Pak Doni. Sebenarnya saya di sini kan netral. Netral. MLM, tapi memang apa? Saya join ya kebetulan bisa dapat yang 5 pilar ini. Jadi bayarannya juga apa? Bukan hanya sekedar orang ngomong, tapi dia ada laporan pajaknya. Berapa persen share-nya ke perusahaan apa? Kita. Jadi perusahaan dapat 34%, kita dapat sisanya 64%. Jadi itu ya apa? Besar. Nah, kebetulan saya join itu for life research. Jadi produknya berbasis penelitian. Artinya produk itu sebelum dipublish itu diteliti sama apa pihak Hamburg University 7-8 tahun, begitu dia udah lolos baru dia dipublish. Jadi otomatis buat orang itu aman. Karena namanya penelitian itu ya beda ya sama produk-produk yang tanpa penelitian. Karena kita kan kepengen produk itu bisa ya menyehatkan kita,
ginjal kita juga kinerjanya makin sehat. Itu yang utama sih. Kalau produknya misalnya bikin kita ginjal kita malah sakit, nah itu produknya tidak bertanggung jawab. Jadi kalau penelitian produknya bertanggung jawab. Tadi for life apa Pak? For life. For life 4 life research. Mungkin Pak Jo bisa dituliskan di kolom chat. Nah, kalau saya ayah mertua saya nih yang Forever Young Pak, ini yang MLM yang paling klasik ini. Forever Young, terus MW, nah Bapak kalau tahu. CNI. Nanti bisa ketik di Google Immune System Company. Nah, itu. Nanti yang keluar For Life. Kali ini sebut merek tak apa-apa, Pak. Ya. Siapa tahu nanti bisa mensponsori webinar ini. Mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu, silakan. Udah enggak tahu, enggak usah ditulis di kolom chat, langsung aja open mic, silakan. Yang berkaitan dengan MLM. Ini lagi Pak Jo, sebelum ada yang pertanyaan lain. Ini mungkin unek-unek dari masyarakat biasa. Ini kalau orang ikut MLM ini ada beberapa keengganan loh. Kok jualan? Terus loh kok cari orang? Nah, itu untuk merubah mindset seperti itu bagaimana Pak? Loh kalau kita punya toko, punya kan juga cari orang kan? Bukan anjing atau kucing yang datang ya enggak? Iya. Sama. Dia juga bukannya cari orang tapi yang merubah orang dari orang yang mungkin kemampuannya terbatas, tidak punya, sehingga dia bisa punya. Nah, itu. Iya, merubah kehidupan orang. Jadi memang harus dirubah ya mindsetnya, cara berpikirnya bukan mencari orang, tapi memberdayakan orang tersebut hingga menjadi lebih baik lagi. Nah, Pak Luther ada yang ditanyakan? Silakan. Atau yang lain, monggo silakan tentang MLM. Sebetulnya bisnis MLM ini ya asalkan tekun dan rajin pasti menghasilkan kok, apalagi produk-produk kesehatan. Siapa sih orang yang nggak mau sakit itu? Pasti kan pengennya sehat. Nah. Saya pun kalau teman SD ketemu kan bingung. Dulu kan pendiam, tukang nangis. Setelah ikut MLM jadinya lebih antusias ngomongnya. Iya, ada paling nggak ada perubahan sikap, jadinya lebih aktif, ya, lebih mudah mengungkapkan pendapat itu. Support sistemnya kan ada dua, dari sendiri sama support system bisnis tadi. Jadi, karena di sistem kan diajari ini kan Pak ya, bagaimana cara ngomong di depan orang banyak seperti apa, bagaimana caranya menghadapi penolakan itu seperti apa. Ya. Terus ya kayak waiters di hotel kan, kalau nawari kopi ditolak apa nangis? No, yes, no, yes, no, yes. Ya kan? Makanya malam ini kita akan merubah semua mindset yang salah. Jadi ini juga salah satu sumber pendapatan kita yang sebentar lagi mau menuju tahun 2023. Soalnya gini Pak Jo, kemarin tuh saya baca berita di di salah satu website ini punyanya prambos.com ini, di tahun 2023 ini akan semakin banyak pengangguran Pak. Ya, terbukti beberapa perusahaan itu, perusahaan besar terutama kayak Shopee, Lazada itu banyak yang mem-PHK karyawannya karena mungkin penjualannya berkurang ya, jadi dia mengurangi karyawannya. Dan nanti kan ke depannya bisa pakai teknologi robot. Nah, ya, betul. Nah, otomatis orang-orang
yang di PHK sebenarnya itu pangsa pasar MLM. Iya, betul, betul, betul. Karena pernah saya lihat itu ada video itu untuk apa ya, sortir barang, kemudian penyimpanan barang di gudang itu sudah menggunakan robot sekarang. Iya, benar. Ya, hanya pengantaran aja, delivery-nya aja yang pakai manusia. BMW, Volvo kan banyak robot, Iya, manusia betul, betul, awal betul, betul, betul. pakai, habis itu robot semua. Iya, Nah itu berapa ribu orang hilang. iya. Kan kalau pakai robot ini Pak, nggak usah bayar gajian, Ya, nggak pernah komplain, ya, nggak pusing. nggak pernah komplain, nggak pernah sakit, kerja terus mau 24 jam silahkan. Nah ini Ya, benar. sama kayak di perusahaan rokok yang di Malang ini ya juga banyak pengurangan pegawai karena semua udah pakai Ya, mesin, semua semuanya pakai robot. dimakan. Nah, seperti itu. Belum nanti kalau 2023 katanya resesi, Iya, masih nah, katanya. lebih banyak yang PHK. Iya, ya karena mungkin anu Pak, karena pengaruh pandemi kemarin penjualannya agak menurun, maka para pimpinan perusahaan pasti mengurangi pegawainya karena beban gaji itu juga termasuk besar, Pak. Iya, benar. Ya. Ada yang lain, Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silakan. Monggo yang ada unek-unek, nggak enak tentang MLM, sampaikan aja di sini. Pak, Yang Pak punya. Jo boleh nanya lagi, Pak? Iya, Ya. silakan. Pak Jo tadi penjelasan Pak Jo yang ditekunin apa tadi for life life. research. Ya. Nah, itu pilihannya jatuh ke itu apa Pak? Mungkin benefit-benefit yang sudah dibanding-bandingkan atau mudah atau gimana gitu. Pertama Makasih, Pak Jo. produknya memang tidak ada saingannya. Jadi itu ya orang tinggal butuh beli atau tidak. Dan dia bisa bantu orang alergi hingga imunnya jelek, misalnya kanker, tumor, sampai HIV/AIDS. Karena Nusa Tenggara kan ada relawan HIV/AIDS, dia bisa nolong puluhan hingga ratusan orang HIV/AIDS. Oh, keunggulan itu ya produk. Iya, benar. Ya. Istilahnya kalau saya boleh berkata, silakan. Tuhan produk ini bisa menjauhkan kita dari dokter dan rumah sakit. Mantap. Karena ya puji Tuhan keluarga saya dari 2014 saya join hingga saat ini kan anak-anak itu ya jauh dari dokter. Iya, betul. Pakai obat biasa misalnya Sanmol, dengan produk ini dia sehari 2 hari sudah baik gitu. Tidak sampai sakit berat ya Pak ya? Ya, benar. Dan kita sakit pun juga sudah terbiasa minum produk ini, itu sakit itu tidak akan berat karena imun kita dijaga sama dia. Dan dia penelitian yang terbaru, dia dikonsumsi itu hanya perlu 2 jam bisa menguasai tubuh kita dari kepala sampai kaki. Penelitian yang baru, ada videonya, jadi hanya perlu 2 jam. Berarti herbal vitamin atau obat itu bahkan kan meredakan bukan menyembuhkan. Jadi dapat sembuh Pak ya? Iya. Banyak di kemitraan saya yang masih muda, usianya 30, cewek, kena kanker. Jadi dia kankernya udah nyerang ke tulang. Iya. Dan dia stadium berapa? Gimana? Stadium 4 lebih ya, akut kan nyerang ke tulang. Jadi dia udah tinggi ya. Nah, waktu itu di Sarjito kan ibunya nangis. Waktu itu ada mitra saya Bu Komsiah, dia lalu cerita, terus akhirnya dia mau coba. Dia beli, terus sekitar 10 hari
itu sudah bisa mulai jalan. Oh, 10 hari, Pak. Ya, iya. 10 hari terus 14 hari sudah mulai bisa lancar. Nah, yang 14 hari itu kan saya diajak Bu Komsyah main ke rumahnya. Dia sudah bisa jalan-jalan. 1 bulan, 2 bulan sudah ke mall. Iya, Jadi dokter sudah angkat tangan, tapi ya masih. Iya, 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 Tuhan iya. produk ini bisa nolong dia hingga dia bisa sehat kembali. Wah, mantap, 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 mantap. Dengan catatan kalau kanker ya tidak bisa lepas karena 6 bulan remisi, kankernya sudah hilang, tapi harus dijaga. Misalnya sehari minum 1 atau 2 kapsul, biar supaya sel kankernya tidak anu lagi ke depannya. Karena banyak orang kan makan itu nggak bisa dikontrol kan. Iya. Nah, produk ini bisa jaga kita. Gitu. Pengalaman Pak Jo yang dikaitkan dengan COVID selama ini dengan produk For Life Research tadi, ya. Seperti apa ya Pak Jo? Waktu pandemi awal, kan banyak orang cari gas itu toh. Oh, oksigen. Oksigen. Nah, yang minum CF 2 hari udah lepas. Oh, oksigennya tabung gas. Oh, jadi terlepas. Benar. Kan ada laporan dari rumah sakit Bolivia, dia pakai CF plus ini 2 hari orang sudah keluar. Udah recovery ya? Ya. Jadi dia ngenali virus COVID-nya itu bisa dikenali terus dibantai. Iya. Faktor gitu. Berarti kanker sama COVID bisa dibantu penyembuhan ya? Iya. Tapi kita sebenarnya bukan jadi dokter ya. Iya. Produknya memang luar biasa. Tapi perusahaan itu yang ngasih target kita itu 2 botol ke bulan. Kita awal join sampai kita nanti jadi yang paling puncak platinum itu 2 botol, tidak berubah. Jadi target 2 botol ini harus kita kuasai supaya nanti ya pendapatan kita sudah gede. 2 botol itu sekitar 1,7, 1,8. Jadi nanti kalau kita sudah 100 juta, 200 juta, tetap 1,8. 2 botol itu bisa dikonsumsi sendiri gitu berarti ya? Atau dijual? Bisa. Nek awal ya kita jual supaya bulan depan kita bisa istilahnya kita pulaan 2 botol lagi. Kita distribusikan bulan depan, uang itu kita buat bulan depan gitu. Itu namanya 2 botol itu sudah masuk ke sistem. Jadi nek kita punya member baru langsung dapat komisi 25% tiap botol atau paket. Dari yang 1,7 ya? Ya. Jadi 1,7 itu sudah pasti. Nanti dari kita tidak punya pendapatan sampai kita punya tetap 1,7. Kan kalau di perusahaan lain beda. Kita naik peringkat, targetnya juga naik. Kita naik peringkat, targetnya juga naik. Nah, enggak. Itu yang bikin orang ya seneng. Ya, itu yang dibilang tutup poin ya Pak Jo ya? Ya, benar. Perusahaan bilang enggak ada tutup poin itu bohong. Tutup poin tapi harus beli 3 titik. 6 titik. Artinya 1 titik kan 2 juta, 3 titik berarti 6 juta. Iya. Lah berarti kan orang bisa beli 3 titik bisa buat 3 bulan. Iya. Artinya ya perusahaan harusnya bilang ada supo. Kalau enggak supo itu bohong karena ya pasti ada caranya. Karena titik gitu. Mesti jualan ya. Iya. Pengalaman Pak Jo waktu awal-awal suka dukanya seperti apa Pak? Waktu memperkenalkan? Ya saya kan belajar, ada mentor saya dari Semarang. Semarang. Ya waktu dia presentasi saya tertarik, langsung ngobrol-ngobrol sampai selesai jam 9, ngobrol-ngobrol sampai setengah 12.
Waduh. Jadi terus besoknya mulai apa ya, saya Ah, harus punya impian di bisnis ini, ah. ada impian. Karena impian itu bahwa kita adakan atau kita kalau jarak ya Zoom bisa, Iya, Google Meet juga bisa, karena kita zamannya kan udah beda dari dulu. iya. Jadi yang mendekatkan kita kan teknologi kayak ini kan. Jadi teknologi yang bantu juga ya. Ya Iya, benar. iya, iya. Oke, terima kasih banyak Pak Jo Sama Pak. atas infonya. Semoga mencerahkan Pak Doni. Iya, terima kasih Mas Pram. Nah, Kontak-kontaknya kalau nanya-nanya gimana? mungkin Pak Jo, nanti saya kasih nomor teleponnya Pak Jo ya, atau mungkin Pak Jo mau menuliskan nomor teleponnya di kolom chat, silakan. Ya. Sebetulnya menariknya kalau dikasih gambaran apa generalnya aja Pak Jo. Nah, ya, mungkin Itu Pak lebih Jo enak. bisa menuliskan nomor teleponnya di kolom chat, nanti Pak Doni bisa menghubungi Pak Jo untuk. Terima kasih Mas Iya, Pram, Pak Jo. ya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu semuanya tentang MLM atau unek-unek tentang MLM? Nah, silahkan. Sambil menunggu Pak Jo menuliskan nomor WhatsApp-nya. Nah itu Pak Johan di 089659092 Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar MLM, silakan menghubungi Pak Johan. Nomor teleponnya sudah tercantum di kolom chat. Ada pertanyaan lagi? Ini ada di grupnya Pak Pram. Iya, nanti Pak atau Bapak Ada Ibu di yang Di grup Pak Pram ada. ya. Ada Pak Jo. Makasih Pak Jo. Iya. Sama Pak Doni. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita menuju ke Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu, monggo silakan untuk mempromosikan bisnis dan usahanya untuk mempromosikan. Iya, ada pertanyaan ini. MLM dan Money Games. Nah, ada pertanyaan tambahan. Biasanya nggak ada produk ya. Jadi dia uangmu 1 juta, mau jadi 2 juta mau, nah gitu kan. Ya. Jadi istilahnya instan. Jadi kalau instan ya itu Allah pun nggak seneng toh. Iya. Kalau instan harus ada kerjanya baru apa? Itu benar. Iya. Jadi memang kalau MLM itu ada barangnya, kalau money game itu tidak ada barangnya. Iya, benar. Iya. Oke, Bapak Ibu, silakan untuk berpromosi bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Monggo silakan untuk mempromosikan bisnisnya langsung berbicara di sini. Ya. Ada? Kalau tidak ada, kita foto bersama ya. Closing statement-nya. Ya, zaman sekarang memang kalau buat bisnis kita harus investasi besar. Laundry atau minimarket. Dan itu nggak ada yang ngajari, kita harus belajar sendiri atau tanya-tanya sendiri. Kalau di MLM memang nanti kita pasti dibimbing, diajari sampai kita menghasilkan dan sukses. Gitu. Oke. Pak Pram, kesempatan. Iya. Oke Bapak Ibu, demikian webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Johan Wibowo atas sharingnya hari ini. Sangat-sangat mencerahkan dari semua pikiran negatif banyak orang tentang MLM. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Ini masih ada lagi webinar untuk tahun depan. Jadi ini memang webinar yang terakhir di tahun 2022. Kita ketemu lagi di tahun depan. Saya lupa saya ucapkan selamat tahun baru. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.